Tapi ada satu kejadian yang tidak terduga-duga. Apakah itu? Kita dengerin lagu dulu. Iklan cerita. I can save us, my Atlantis. Apa sih judul lagunya? Atlantis. Pluto Projector. Is that what I'm supposed to be? Denger lagu ya. What if all this counts for Jadi ternyata ada hal yang tidak diduga-duga. Tahu nggak apa? what if by the Ternyata aku ketiduran. it's too far behind to see? Malas. 70 mil projector. Aku ternyata ketiduran. Jadi aku kayak tiduran gitu. Terus gue nyalain AC ya kan. Gue tuh paling nggak bisa kalau misalnya udah dingin terus rebahan. Itu udah pasti tidur tuh sambil scroll TikTok. Terus pas aku bangun, aku ditelepon sama papi aku. Terus aku bangun, itu udah 2:30. Terus gue kayak, yaudah deh jam 3 aja showroomnya gitu kan, ya kan. Terus pas gue bangun lagi, udah 5:30. Udah 4:30. Terus karena udah 4:30, aku kayak, udah 4:30. Aduh, gue showroom kapan nih gitu kan. Terus akhirnya aku nggak langsung bangun dong, mana ada sih Febriola sejati membuka mata langsung bangun, itu kan kayak nggak mungkin banget kan. Jadi aku main handphone dulu, aku bilang aku jam 5 aku bangun. Jam 5 bangun, aku siap-siap, terus aku showroom deh. Ih pantesan aja kipasnya nggak nyala. Akhirnya aku mikir kayak, oke, jam 17:15 gue showroom. Dan showroomnya hanya bisa sampai jam setengah jam doang deh guys. Pokoknya soalnya aku tuh ada kegiatan sebentar lagi, aku harus OTW. Dan aku dari jarak rumah aku ke FX itu 1 jam. Tapi sebenarnya santai-santai aja sih, soalnya aku tidak nyetir ya, dan aku tidak diantar. Tapi aku naik ojek online. Karena apa? Karena hari ini ganjil genap. Aku ganjil genap jadi aku nggak bawa mobil. I'll do the same. Tapi aku nggak naik motor sih kalau udah jam segini. Aku lebih pilih naik mobil soalnya bokap gue tuh sebenarnya. Lalu inilah gue sedih. Belum. Papa aku tuh tipe orang kayak kalau ke anak-anaknya ya, kalau misalnya bisa naik mobil, mending naik mobil. Karena kalau naik motor kita nggak pernah ada yang tahu. Old enough to understand. Jadi aku akan bercerita karena dari Rex, lu bisa diem gak Rex? Amel, ambil aku minum dong Amel. Ih kamu pelit banget. Ganti aja lagi.
Jadi aku akan bercerita tentang 2 cerita yang harus diceritakan. Pertama adalah cerita tabrakan beruntun. Kedua adalah cerita naik busway. Ya kan, pasti kalian sangat menunggu-nunggu ini kan. Tapi yang pertama dulu ya. Jadi ceritanya adalah itu aku lagi mau pergi ke luar kota, soalnya itu menurut aku tuh udah luar kota ya, tapi nggak gitu jauh banget, paling tuh kayak luar kota 40 menit dari rumah aku gitu kan. Wow, terima kasih Kak Lore of Dom. Terus karena itu kayak lumayan dekat tapi jauh juga, gimana tuh nggak ngerti kan jawabnya. Aku lewat emang di jalan itu, jalannya tuh emang banyak angkot ngetem gitu. Gue nggak ada masalah sama sekali sama supir angkot karena itu saudara gue tahu banget supir angkot di daerah situ. Itu dulu daerah teman-teman aku waktu SMP, rumahnya pada di situ. Itu pasti banyak banget ya orang betak. Jadi kayak aku bener-bener gak ada masalah ya, ini disclaimer dulu kan. Terus tapi yang bikin aku agak kesel adalah angkot itu nomor 2 setelah ibu-ibu gitu. Jadi kayak kalau ibu-ibu adalah penguasa jalanan, kalau angkot adalah nomor 2-nya tuh. Bayangin gak kalau misalnya ada yang bawa angkot tapi dia ibu-ibu. Wah itu kayak. Terus akhirnya aku ini kan, apa sih namanya, ya udah jalan aja biasa, kayak kita lagi biasa-biasa aja gitu. Terus tiba-tiba ada di depan tuh ngerem mendadak, tapi mendadaknya tuh yang gini nih, set gitu. Jadi aku tuh udah ngerem tapi kayak gitu. Jadi kayak tabrakan tuh nggak sampai yang gitu, enggak, tapi kayak gitu doang sebenarnya. Tapi itu sebenarnya kayak telat ngerem gitu loh, kayak soalnya jarak aku ke mobil itu kan lumayan jauh. Jadi pas udah ngerem nih, yang depan tuh apa ya namanya, yang depan tuh ngerem tapi dia mendadak tapi dia pelan, ngerti gak sih gimana sih nggak bilang, dia ngerem mendadak tapi dia posisinya pelan, jadi kayak bukan yang gitu loh, ngerti kayak waktu aku mobil depannya tuh kalau nggak salah Calia apa Sigra gitu, antara itu 2 lah, Calia sih soalnya seingat aku ya. Lagu apaan? Terus udah kayak gitu akhirnya turun kan, terus kayaknya tuh si bapak yang depan, jadi tuh ternyata ada angkot putar balik. Mungkin pas putar balik sembarangan itu, ada angkot putar balik sembarangan, mungkin si angkotnya ini nyerempet motor. Nah motornya tuh jatuh, gue sih kesian sama motornya, kayak bayangin gak sih perasaan motornya gimana. Soalnya tuh kaca spion motornya itu pecah, terus si motornya jatuh. Akhirnya si mobil yang ada di belakang motor ini untungnya ngerem. Bayangin gak kalau misalnya nggak ngerem, itu kayak itu kan maksudnya udah kelindes kali ya, untungnya tuh ngerem. Jadi kayak walaupun udah jatuh ya, namanya juga kesal rempet ya, jadi motornya juga gede dan mereka tuh goncengan. Terus angkotnya kacanya pecah deh kalau nggak salah, kaca ininya pecah. Cuman untungnya di situ nggak ada ganti rugi apa-apa sih, kayak ya udah kita semua sama-sama salah gitu. Kayak si bapak yang mobil Calia ini juga untungnya bukan orang yang kayak, tau kan biasanya kalau bapak-bapak yang emosian gitu. Dan gue juga mau nyalahin supir angkotnya, gue kayak ya udah, dia juga ya nggak tau deh, udah males banget aja, mau marah-marah juga males ya kan, sebenarnya tuh udah emosi banget kan. Ya udah akhirnya yang pertama aku lihat adalah lampu, karena mohon maaf banget Kak, lampu itu paling mahal ya di antara semuanya. Kayak lampu tuh 1 biji aja bisa kayak 5 juta, bukan enggak, kayak 2 jutaan sekian gitu kan. Terus 2, kalau amit-amit 2 itu udah 4 jutaan, hampir 5 jutaan gitu kan, karena lampu kan belinya satuan kan, dan itu apa sih namanya,
banyak gitu, ada yang ori, ada yang apalah gitu. Jadi kayak ngerti kan guys perasaan aku. Terus waktu di tweet itu ya terserah sih, ada yang bilang kayak ya elah grillnya doang patah. Tau gak harga grill tuh bro? Aku nggak mau tau, kalian cari tahu aja sendiri karena aku sakit hati guys. Tapi ya udah lah ya, kita kayak saling memaafkan aja, karena kalau marah-marah juga nggak bakal ada untungnya gitu, dan nggak bakal ada yang mau ganti juga. Kalau misalnya gue marah-marah minta ganti rugi, gue juga harus ganti rugi yang depan dong. Kan yang depan kan juga aku yang tabrak. Cuman kayaknya si mobil depan ini dia puji Tuhannya sih nggak marah-marah ya, karena dia juga mungkin panik kali ya minta suruh aku ganti rugi. Tapi kayak ya udahlah gitu, yang karena yang paling penting adalah nyawa guys. Di sini nyawa sebenarnya oke aja semuanya, tapi kasihan sih yang ditabrak itu semua. Cuman nih buat supir angkot yang waktu kemarin tuh muter balik sembarangan, gue tuh kayak jangan gitu lagi ya lain kali. Shock berat banget, bener-bener kayak lagi santai aja. Oke, jangan gitu lagi ya lain kali. Tapi angkot yang jurusan itu tuh emang terkenal banget ugal-ugalan. Gue sampai kayak yang gak ngerti lagi deh. Udah deh, sekian ceritanya. Dan itu tuh tapi ini surat terbuka ya untuk semua abang-abang angkot in the world gitu kan. Yang maksudnya kayak ya kan udah ada nih rambu-rambu lalu lintas ya nggak sih, jadi ada baiknya sih digunain sih. Emang bukan ada baiknya sih, emang seharusnya digunain gitu ya nggak sih. Gue pun sebagai pengemudi baru ya pasti akan menggunakan itu. Jadi kadang tuh ada banyak orang yang udah hati-hati tapi orang lain tuh nggak hati-hati, jadi kayak kita tuh korban gitu ya nggak sih. Terima kasih Kak Alfian. Kak Alfian atau kalian semua yang nonton Garasi Drift, kalian tahu nggak mobilnya Ziko juga kemarin ditabrak tau? Cuman aku nggak tahu kronologinya gimana, karena aku juga habis ketabrak, jadi lebih baik ngurusin urusan gue ya kan? Terus oke, sekarang kita lanjut ke cerita yang kedua. Cerita yang kedua ini adalah cerita dimana aku mengalami kayak gila, gue kayak dewasa banget sih. Nggak tahu ya, kayak ya setiap orang kan beda-beda ya, tapi aku ngerasa tuh kayak ini berarti ini yang orang-orang yang selama ini gue lihat jalan-jalan di trotoar gitu, kayak pakai baju rapi, terus kayak jalan di Sudirman, ternyata itu gitu. Aku wanita mandiri yang setiap hari disupirin sama abangku atau diantar jemput, selalu diantar jemput kemanapun dimanapun. Mau main doang ke kosan lu pasti diantar jemput. Pertama kali naik busway itu rasanya kayak wow, kayak apa sih namanya, kayak ngerti gak sih, kayak langsung sosok dewasa gitu ya. Jadi hari sebelumnya itu sebenarnya aku tuh udah mencoba transportasi umum. Jadi dari kampus aku itu ada MRT, deket MRT gitu kan. Terus aku mencoba buat naik MRT buat ke FX karena aku ada kegiatan. Terus aku tanya, aku nggak nanya-nanya sih, tapi kayak nggak tahu, gue keren aja. Tapi sebenarnya aku salah stasiun ya, kalau MRT itu stasiun ya. Sebenarnya aku salah stasiun, harusnya aku ke stasiun A, tapi aku malah ke stasiun B yang lebih jauh. Karena aku nggak tahu, karena aku cuma tahu situ doang. Awalnya aku naik ojek online, terus aku sampai, terus aku lihat arah mana yang arah apa sih, Senayan. Udah tinggal naik sekali, duduk lalalili, terus tuh tungguin sampai ke halte yang ya gue emang denger aja gitu kan, yang dari si announcement dari keretanya. Udah kayak gitu, itu turun, maksudnya kayak naik sekali terus turun udah sampai gitu kan, kayak Tara, Majreng gitu, kayak misalnya kita naik angkot aja gitu. Ternyata bodohnya aku tuh, ya bukan bodoh sih sebenarnya, karena kan nggak tahu gitu ya.
ternyata kalau misalnya kita naik busway itu ternyata banyak jurusannya gitu. Aku nggak tahu gitu. Jadi aku kan bilang sama temen aku, gue pengen deh naik busway sekali-sekali, biar kayak pengen aja gitu, kayak pengen apalagi kemarin tuh aku lagi nggak ada kegiatan, jadi aku langsung ke rumah. Terus aku bilang pengen aja, kayak aku sadar gitu selama ini kayak gue terlalu buang-buang bensin banget gitu kan. Nah terus akhirnya aku coba lah tuh, pengen coba aja. Gue sebenarnya nggak bilang kalau misalnya gue tuh naik busway, karena kalau misalnya gue naik busway terus bokap gue tahu, gue nggak boleh, pasti nggak boleh, pasti gue lebih baik disuruh naik apa gitu. Terus akhirnya aku diem lah, aku coba kan. Aku awalnya tuh bingung, aku deg-degan kayak aduh gue harus kemana nih gitu kan. Terus seinget aku itu gue cari di TikTok gimana caranya apa sih namanya, lihat rute. Kan aku awalnya tuh pakai Google Maps, tapi kalau di Google Maps tuh aku nggak ngerti, kayak Mapsnya tuh kalau menurut aku ya kurang, kalau menurut aku tuh kayak aku belum nggak bisa bacanya gitu. Mungkin karena aku pertama kali gitu kan, aku nggak bisa bacanya, jadi aku cari tahu gimana caranya baca itu tuh. Nah terus tiba-tiba aku lihat di TikTok, konten TikTok ada yang katanya suruh download aplikasi TJ, Transjakarta apa gitu, aku nggak tahu. Pokoknya grup aplikasi Transjakarta. Ya udah, akhirnya aku download tuh. Terus ternyata itu aplikasi gampang banget, jadi kita tinggal masukin alamat kita dari mana, nanti dia bakal suruh gini. Terus ada satu teman aku yang dia tuh worry gitu sama aku, kayak lu seriusan gak sih mau naik busway gitu. Aku bilang ya seriusan, soalnya kayak ya pengen aja, emang kenapa sih gitu kan. Terus akhirnya dia kan bawa motor kan, temen aku ini. Terus dia nganterin aku ke tadi aku mau naik ojek online kalau misalnya buat ke apa tuh guys namanya, halte ya, ke halte. Terus akhirnya aku diantarin ke halte. Nah disinilah pertempuran kita terjadi guys. Jadi temen aku bilang kayak gini, aku kan pakai e-money ya, bisa nggak sih pakai e-money gitu kan. Aku nanya, ternyata katanya bisa, emang pakai itu kan. Terus temen aku tuh bilang, lu apa-apa nanya ya, pokoknya harus nanya. Kalau di busway itu harus nanya, ini jurusannya kemana harus nanya gitu kan. Terus aku mikir, oh oke, harus nanya. Terus aku download aplikasi itu. Jadi di aplikasi itu kita disuruh, kita dari halte ini terus bakal ngelewatin 2 halte. Abis 2 halte gue harus turun, oke kan. Terus yang pertama tuh aman, aku nanya, maaf kan yang jaga ibu-ibu ya. Terus aku bilang, bu maaf bu, mau apa ke halte ini caranya, berarti saya harus nunggunya di mana ya? Karena halte itu kan kanan kiri jurusannya beda gitu ya. Dan ternyata di halte itu aku pikirnya nih ya guys, kalian ingat, aku pikirnya doang, aku mikirnya tuh gitu. Ternyata di busway itu ada yang namanya 5N, ada 6, ada 6B gitu-gitu kan. Aku tuh nggak tahu. Terus aku kayak dia bilang ini mau ke 5N ya, kamu mau ke 5N. Bilang maksudnya gimana nih, gue iya aja kan, karena di situ tulisannya 5N. Akhirnya ya udah, kamu nanti tunggu di sini, nanti kamu naik bis yang ini, naik aja yang di sini, semuanya sama kok arahnya. Nah ibunya tuh bilang kayak gitu, semuanya arahnya sama kok. Jadi aku pikir oh yaudah sama. Terus setelah aku naik tuh kan, terus kayak wih sepi, terus bisnya bagus, empuk banget gitu kan. Terus udah kayak gitu aku mulailah tuh melewati 2 halte. Aku udah mulai mudeng nih, oh halte ini. Terus pas halte yang ketiga gue harus turun gitu kan. Terus pas halte yang ketiga aku turun. Pas turun aku tuh bener-bener kayak cuy abis ini kemana cuy. Nah harusnya tuh aku naik 5N, tapi karena aku pikir semua halte yang lewat semua bus yang lewat di halte itu ya sama aja gitu. Jadi kayak ya udah gue main naik. Terus pas setiap aku datang busway-nya tuh selalu udah ada gitu. Jadi aku pikir ya udah gue naik aja gitu kan. Pas aku naik ternyata yang aku naikin itu adalah busway 6B. Harusnya aku naik busway 5N. Aku pikir tuh kayak ya udah semuanya sama gitu, kayak MRT kan semuanya sama kan. Aku nggak tahu. Terus ya udah aku duduk, terus aku lihat oh stasiun selanjutnya halte selanjutnya oh ini, oke bener. Terus aku lihat halte selanjutnya, lah kok beda, ini mah arah gue ke FX, kayak
loh ini kan arah ke dalam kota, sementara rumah gue di mana. Terus aku lihat kan, wah nggak beres nih, gue harus turun. Akhirnya aku turun kan. Pas aku turun, di situ tuh nggak ada penjaganya, jadi tuh di situ emang yang khusus buat transit. Terus aku pakai logika nih, ini kan jalanan yang biasa gue pergi ke FX, berarti gue harus nyebrang buat balik ke arah rumah ya kan. Nah terus pas aku nyebrang, pas aku nyebrang tuh, tapi aku tuh masih kayak ini gue nyebrang gue harus kemana gitu. Jadi haltenya itu ada di tengah-tengah. Nah tadi itu aku udah jalan kayak ini kan aku dari sini, aku harusnya ke sini. Nah tapi aku malah jalan ke sini karena aku mikir aku nyebrang gitu. Terus pas gue nyebrang, loh kok nggak ada haltenya. Ternyata haltenya tuh ada di tengah-tengah jalanan. Jadi aku naik lagi, aku turun ke tengah. Pas aku turun ke tengah, ada jurusan yang langsung ke deket rumah aku gitu. Aku lihat, aku tahu kan haltenya namanya apa. Oh ini gak sih, tanpa mikir panjang gue masuk aja gitu kan. Ternyata di dalam tuh rame kan, rame banget, serame itu. Aku kan bener-bener pure apa sih namanya, nggak tahu apa-apa ya guys. Ini maaf banget ya, kalian boleh ngatain aku tuh, terserah, karena aku bener-bener nggak tahu apa-apa. Terus aku masuk, ada satu cowok yang kayak mas-mas gitu, dia bilang duduk aja gitu. Ya udah aku duduk kan, aku bener-bener nggak main HP karena aku takut. Aku duduk, terus gue nggak tahu kenapa kayak please banget, aku tuh ngerasa awkward banget di dalam busway karena kayak orang-orang tuh kalau ngeliatin orang kayak bener-bener ditatap gitu. Terus si A mau ngeliatin orang lain tapi kayak bener-beneran ditatap gitu. Kok bisa sih kayak gitu? Kayak aku diliatin sama satu orang, kayak gue takut dong, gue diliatin, tapi diliatin tuh bener-bener kayak gitu. Aku kan takut ya, tapi aku pura-pura liatin jalanan gitu. Terus udah duduk kan, aku duduk kan. Terus adalah satu ibu-ibu yang datang. Ini salahnya aku gitu. Ada satu ibu-ibu datang, terus dia diri. Terus ya aku tuh nggak tahu guys, sumpah gue nggak tahu. Gue pikir tuh yang kayak cepet-cepetan gitu kan. Terus ada ibu-ibu sebelah aku bilang kayak gini, dia bilang apa sih namanya, pegang aku. Terus dia bilang ada ibu-ibu. Terus gue bilang iya kalau ada ibu-ibu, terus maksudnya kayak iya emang itu ibu, maksudnya gimana, gue nggak ngerti gitu. Lo ngasih tau gue ada ibu-ibu terus kenapa gitu. Ternyata ya logika aja nggak sih, olah juga bodoh, udah tahu ada orang tua ya suruh duduk lah. Tapi aku nggak ngerti karena ibunya tuh cuman gini, ada ibu-ibu gitu. Terus gue kayak ya terus kalau ada ibu-ibu kenapa gitu. Terus ternyata ibunya tuh bilang maksudnya kayak ada ibu-ibu deh gantian duduknya. Terus akhirnya aku nge-freeze dulu kan kayak terus aku bilang oh bu, duduk bu, mau duduk. Terus gue bilang oh iya dek. Terus akhirnya dia duduk, aku berdiri kan. Terus gue kayak oh ternyata kalau misalnya di busway itu kita apa ya sebenarnya bener juga sih ya, orang tua the first gitu kan yang ngasih, dan ada stikernya juga kan, ya kan. Maksudnya aku juga ya maaf ya guys, namanya juga belum pernah gitu. Aku juga kan nggak tahu karena kemarin pas aku naik MRT itu sepi banget, jadi kayak ya aku pikir ya udah duduk aja. Tapi aku nggak lama, aku duduknya aku berdiri. Itu pertama kali aku berdiri di bus. Tadinya gue nggak pegangan, tapi kayaknya semua orang pegangan, jadi gue pegangan aja gitu. Terus gue pegangan, ternyata segoyang itu kalau misalnya kita diri di dalam bis ya kan. Terus ternyata ada satu bapak-bapak yang mau keluar, mau turun, jadinya aku disuruh duduk. Ya udah akhirnya aku duduk lagi kan. Terus aku nggak ngerti ya kenapa kalau misalnya di busway itu semua orang bertatap-tatapan dan kayak fair aja gitu. Kalau tatap-tatapan kan di mana-mana kalau orang tatap-tatapan kayak kenapa lu liatin gue gitu kan. Kalau itu enggak, ya udah diliatin terus yang lain kayak bodo amat gitu. Kayak aku sih baru tahu sih ada seperti itu. Dan ada satu orang ya, gue kesel banget sama orang ini. Jadi ada kakek guys mau duduk. Ini jahat banget sih menurut aku. Dia tuh apa sih, dia naik busway terus pas ada kakek, ya orang kan kalau misalnya ada kakek maksudnya kayak lu ya gantian lah. Apalagi ini cowok ya, ini cowok.
Terus pas ada kakek-kakek dia langsung pura-pura tidur. Gue yang kayak oh my god, dunia ini kejam banget, ini benar-benar kejam. Nah tapi untungnya si kakek-kakek ini duduk, karena ada satu cowok yang dia bilang duduk kayak gitu. Kayak sumpah dia spontan langsung kayak, kan ada kakek-kakek, dia tadinya ngeliatin gitu kan, terus pas ada kakek-kakek dia gini gitu. Kakak, Dia langsung apa? lu udah kegiatan? Ada. Najis. Abis itu dia langsung tidur. Gue kayak Kakak, ini kalau bukan di tempat umum udah gue jambak ya rambut lo. Apaan? berangkatnya mau naik apa? Naik nggak tahu kenapa emang. Udah dibeli SKU. Es tawon. SKU. SKU. Iya, Di mana belinya? utama Pi. Oh ya nanti pas pulang aja nggak sih? Udah tutup. Di John kan? Iya. Terus aku kayak lo jahat sih kayak gitu. Terus apa sih, ya udahlah ya. Terus kayak aku lihat ini tuh kayak kok tiba-tiba berhenti lama banget, nggak lama sih, kayak karena biasanya aku kan lewat tol, jadi aku nggak tahu nih ini daerah mana ini tuh bakal nyambung ke apa sih namanya, ke si halte deket rumah aku atau enggak gitu. Jadi aku kayak sumpah demi apa sih, kayaknya gue harus turun dan gue lebih baik gue pesen ojek online aja deh, karena ini bener-bener daripada gue hilang nanti. Soalnya ada yang arah Monas kan, nah terus orang-orang tuh kayak ini arah Monas ya, terus dia bilang ya aku nggak denger sih si penjaganya itu ngomong apa, tapi aku mikirnya kayak wah jangan-jangan nih arah Monas nih, gue pergi nih ke ujung ya kan. Terus aku kayak aduh gimana dong guys. Tapi aku ya udah deh, aku memutuskan ya udah satu halte lagi, kalau misalnya ini bukan mengarah ke rumah aku bakal turun dan mau naik ojek online. Tapi pas setelah dilihat-lihat jalannya ternyata busway-nya itu masuk ke dalam tol. Nah bagus nih busway masuk ke dalam tol, karena biasanya aku kan kalau pakai berangkat kegiatan aku naik tol kan. Oh ini gue udah tahu nih, oh oke, berarti keluarnya di sini. Terus jadi tuh kalau misalnya keluar tol itu tuh harusnya aku lurus terus baru belok ke kanan, tapi busway ini belok ke kiri. Gue langsung kayak wah kemana nih, jangan-jangan gue salah nih. Terus pas belok ke kiri ternyata kalau keluar tol itu ada jalur yang khusus busway biar langsung ke halte gitu, jadi kayak gak perlu nyebrang gitu. Aku ternyata beda jalur sama mobil gitu. Terus gue kayak oh itu udah kayak jantungku gitu. Tapi ternyata udah deh turun. Terus pas turun agak gerimis gitu kan, agak gerimis. Terus udah deh agak gerimis, terus aku ketemu Lulu deh di satu mall deket rumah aku gitu. Kayak wow happy, I'm proud. Kayak pas nyampe aku kayak wow, aku tidak menyangka aku telah melewati ini setelah sekian banyak drama yang aku lihat. Jadi kayak seru aja sih sebenarnya naik transportasi umum kalau sepi. Karena waktu di busway ketiga itu yang aku naikin itu rame banget, rame yang bener-bener rame banget. Sampai orang tuh masuk berdiri emang jam orang pulang kerja sih. Jadi kayak oke. Dan itu aku memutuskan buat bikin konten. Tadinya tuh aku buat dokumentasi pribadi aja, tapi setelah aku pikir-pikir wah kayaknya bagus nih kalau buat konten, karena harus diabadikan ya bun. Jadi kalau misalnya datanya hilang tuh di TikTok masih ada gitu. Nggak kapok sih, cuman ya kayaknya aku bakal jalan-jalan, pengen juga sih kayak jalan-jalan kayak keliling kota naik busway gitu kan. Ini petualangan di kota tempat yang saya tinggalkan. Ini menurut aku sangat seru ya guys. Kalian kalau misalnya belum pernah naik busway kayak aku saranin buat download aplikasi si TJ itu, karena menurut aku itu sangat membantu dan bacanya tuh jelas, kayak kamu harus nunggu berapa menit, si busway-nya ini datangnya berapa menit lagi, itu tuh sangat jelas gitu. Jadi kalau misalnya kalian kayak nggak perlu takut gitu. Dan
ya pinter-pinter jaga diri aja sih kalau misalnya. Dan bagusnya di busway itu adalah ternyata ada tempat duduk yang khusus wanita itu kayaknya bus yang baru deh, soalnya bus yang ketiga yang aku naikin ini belum ada kayak gitu. Jadi kayak ya sangat seru menaiki menaiki apa sih namanya, busway. Kalau disuruh lagi aku sih mau aja, tapi kalau misalnya aku lagi nggak buru-buru, karena kalau misalnya aku lagi buru-buru aku sih fix bakal nyasar sih. When I'm away. Anyway guys, ini udah 17. Aku mau. Oke. Sekarang udah maghrib juga. Jangan lupa kalian kalau mau naik busway jangan terlalu ramai tuh, katanya siang-siang. Kalian hari ini aku ada kegiatan dan aku harus OTW guys. Jadi thank you buat kalian yang udah nonton dan mendengarkan cerita-cerita aku ya. Tadi juga ada gift dari Kak Adel Dut, ada Kak Acelop Kuyo, ada Kak Sapi, ada Kak Tir, tadi ada Kak Alfian, ada banyak lagi. Guys, jangan lupa video call sama aku ya di tanggal, pokoknya hari Selasa, aku ingat banget, hari Selasa. Jangan lupa video call sama aku. Jangan lupa nonton event-event JKT karena hari Minggu ada hari apa sih tuh yang pokoknya gitu deh. Bye guys. Kalau kalian subscribe PM aku, tolong kalian bantu vote karena aku lagi sedang membuka vote antara M46 dengan Civic Vario. Karena tiba-tiba aku jatuh cinta kepada Vario karena mukanya tuh lebih, dia mirip banget Kiroko tapi harganya tuh oke banget sih. Maksudnya masuk budget gue banget gitu, bakal kayak kembalian. Oke guys. Oke, aku baca ini ya. Ini udah setengah jam lebih kan. Oke, ada Kak Permen Kapas, ada Kak Gilang, ada Kak Haza, ada Kak Bakwan, ada Kak Alifami, ada Kak Acelop Q, ada Kak Bang Redik, ada Kak Sapitri, ada Kak Gemini nih hadir. Wih, Gemini. Ada Kak Adel dan yang pertama ada dan ada Kak Alfian dan yang pertama ada Kak Rian. Kak Rian, kalian jangan lupa ibadah ya karena ini sebenarnya lagi azan. Oke, bye bye, sampai ketemu lagi. Screenshot dulu deh. Oke, bye.